Halo teman-teman, sahabat TOJB. Kalian tahu nggak, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia ternyata bukan Arab Saudi maupun negara-negara Timur Tengah lainnya. Negara itu adalah Venezuela. Nah, secara logika, Venezuela itu seharusnya masuk ke dalam jajaran negara terkaya di dunia, teman-teman. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Dalam 10 tahun terakhir, pendapatan negara Venezuela justru anjlok sampai 80%. Venezuela bahkan berada di peringkat 85 dunia dalam hal PDB. Ini artinya Venezuela saat ini masuk ke dalam deretan negara-negara miskin di dunia. Bahkan menjadi salah satu negara termiskin di Amerika Selatan. Lalu apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Ternyata faktornya itu ada banyak, teman-teman. Mulai dari korupsi hingga kesalahan manajemen keuangan negara. Faktor lain yang gak kalah penting adalah adanya campur tangan Amerika Serikat dalam urusan politik di negara Venezuela. Amerika menilai Venezuela itu sudah tidak lagi demokratis. Pemerintahannya dianggap otoriter, banyak terjadi pelanggaran HAM, melindungi kartel narkoboy, serta terlalu dekat dengan negara Cina dan Rusia. Amerika bahkan tidak mengakui kemenangan Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela pada Pilpres 2018 yang lalu dengan alasan pemilu yang dinilai curang. Akibatnya, Amerika menjatuhkan sanksi yang sangat berat. Salah satunya adalah larangan impor dan ekspor minyak Venezuela, sektor utama yang menjadi tulang punggung ekonomi negara ini. Nah, sejak saat itulah perekonomian negara Venezuela menjadi merosot tajam banget. Memasuki awal tahun 2026, situasi semakin memanas, teman-teman. Presiden Amerika Donald Trump mengklaim bahwa Amerika telah berhasil menculik Presiden Maduro bersama istrinya. Lalu muncul pertanyaan, mengapa negara Venezuela kaya akan minyak tapi negaranya itu miskin? Dan mengapa Amerika segitu ikut campurnya terhadap urusan politik di dalam negeri Venezuela? Menarik nih, yuk kita bahas, teman-teman. Negara Venezuela terletak di utara benua Amerika Selatan. Secara geografis, letaknya sangat strategis karena berada dekat dengan jalur perdagangan internasional dan pasar energi global. Namun tak hanya itu, Venezuela juga menyimpan harta karun di bawah tanahnya. Secara geologi, negara ini tepat berada di atas cekungan Maracaibo dan sabuk minyak Orinoco, dua kawasan dengan cadangan minyak raksasa di kawasan Amerika Selatan. Nah, inilah faktor geografis utama yang menjadikan negara Venezuela sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Menariknya, teman-teman, jauh sebelum bangsa Eropa terutama Spanyol itu datang, penduduk asli Venezuela sebenarnya itu sudah mengenal minyak bumi. Mereka saat itu menggunakan aspal alami yang belendeng keluar dari permukaan tanah sebagai bahan bakar api dan digunakan untuk melapisi perahu mereka agar kedap terhadap air. Sedangkan pada era modern, setelah lumpuh akibat perang kemerdekaan di abad ke-19, Venezuela berada di dalam kondisi ekonomi yang rapuh. Kemudian datanglah rezeki nomplok. Tambang minyak Venezuela ditemukan, tepatnya pada tahun 1922. Penemuan minyak ini menjadi satu-satunya penyelamat yang menjaga stabilitas pemerintahan dan pendanaan bagi negara ini. Produksi minyak pun meledak, teman-teman. Pada tahun 1928, Venezuela sudah menjadi negara pengekspor minyak terkemuka di dunia. Bahkan pada akhir tahun 1930-an, Venezuela resmi menjadi produsen minyak terbesar ketiga di dunia, tepat di bawah Amerika dan Uni Soviet. Namun, kesuksesan ini ternyata membawa konsekuensi yang sangat besar. Pada tahun 1935, perekonomian Venezuela benar-benar sangat tergantung pada minyak bumi. Komoditas ini menyumbangkan hingga 90% dari total ekspor negara Venezuela. Akibat ketergantungan terhadap minyak inilah, ekonomi Venezuela itu justru sangat bermasalah, teman-teman. Normalnya nih, perekonomian suatu negara itu harus seimbang.
Ya, mengembangkan pertambangan seperti minyak, juga harus mengembangkan sektor yang lain seperti sektor industri, sektor jasa maupun sektor pertanian. Nah, Venezuela justru hanya fokus ke minyak, dan minyak sehingga mengabaikan sektor-sektor ekonomi yang lain. Ini nih yang bikin bahaya. Penduduk yang harusnya jadi petani, pindah profesi jadi penambang. Para nelayan juga ikut-ikutan jadi penambang. Buruh pabrik juga ikutan, sehingga sektor ekonomi selain tambang minyak menjadi mati. Pabrik-pabrik pada bangkrut, hasil pertanian juga terus-terusan menyusut. Akibatnya, negara Venezuela harus mengimpor hampir semua bahan makanan serta produk industri dari negara-negara yang lain. Nah, beli barang impor ini, uangnya itu memakai penjualan dari minyak, teman-teman. Pemerintah Venezuela ternyata tidak menyadari akan bahaya yang akan terjadi di masa depan. Justru, pemerintah Venezuela itu semakin agresif dalam mengeksploitasi tambang minyaknya. Pada tahun 1943, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Hidrokarbon yang isinya mewajibkan perusahaan asing membagi 50% keuntungan mereka kepada negara. Sebelumnya, pengelolaan minyak Venezuela itu sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan asing. Namun melalui kebijakan ini, kontrol atas minyak perlahan-lahan berpindah ke tangan negara hingga akhirnya dinasionalisasi dan menjadi milik Venezuela. Puncak kejayaan ini terjadi pada era 1950-an. Berdasarkan PDB per kapita, Venezuela saat itu menjadi negara terkaya peringkat 4 di dunia, di bawah Amerika, Swiss, dan Selandia Baru. Kalian bayangkan teman-teman, negara Arab kala itu masih miskin-miskin. Negara Eropa babak belur habis Perang Dunia Kedua. Negara Cina masih jadi negara miskin habis Perang Saudara. Negara Venezuela malah melejit menjadi negara yang kaya raya. Ibu kota Venezuela yaitu kota Caracas saat itu menjadi salah satu kota paling maju dan makmur, teman-teman. Tuh, pada tahun 1960, Venezuela menjadi salah satu negara pendiri OPEC bersama dengan negara-negara penghasil minyak utama lainnya dengan tujuan mengontrol produksi dan harga minyak dunia. Di balik kemewahan dan kekayaan minyak, membuat fondasi ekonomi negara ini sangat-sangat rapuh. Kejatuhan Venezuela dimulai ketika Hugo Chavez dilantik menjadi presiden pada tahun 1998. Di bawah kepemimpinannya, Venezuela mengalami perubahan yang ekstrim. Di bawah Chavez ini, sistem negara Venezuela berganti menjadi lebih sosialis dan nasionalis. Kebijakan ini secara terang-terangan berpihak kepada rakyat miskin, melawan dominasi elit ekonomi, serta menentang segala pengaruh dari negara-negara asing, khususnya Amerika Serikat. Tahukah kalian jika Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor minyak terbesar Venezuela saat itu? Jadi Amerika lah yang menjadi pembeli terbesar minyak Venezuela. Nah, dari sini bisa ditebak kan kalau Amerika sangat tidak menyukai Hugo Chavez. Hubungan Venezuela dan Amerika pun menjadi renggang, teman-teman. Untuk mewujudkan negara sosialis yang berkeadilan, Hugo Chavez membuat gebrakan, yaitu dengan nama Misi Bolivar, yaitu memberikan subsidi besar-besaran kepada rakyat yang miskin. Uang dari penjualan minyak dipakai untuk mensubsidi berbagai lini kehidupan masyarakat. Harga BBM Venezuela kala itu merupakan harga BBM termurah di dunia, teman-teman. 1 liter bensin harganya cuma Rp300. Wow. Lalu ada juga yang namanya subsidi pangan. Harga sembako dijual jauh di bawah harga pasar. Lalu ada juga subsidi perumahan. Jutaan unit rumah dibangun besar-besaran di era Chavez. Rakyat miskin dikasih harga yang sangat murah atau bahkan dikasih rumah gratis. Subsidi listrik dan air PDAM. Lalu ada juga subsidi kesehatan. Karena kurangnya tenaga kesehatan di negara Venezuela saat itu, negara ini bahkan sampai mendatangkan dokter-dokter asing dari negara Kuba. Chavez juga menggratiskan sekolah dan universitas milik negara. Pemerintah juga ngasih bantuan langsung untuk lansia, pengangguran, dan keluarga miskin. Hasilnya memang sangat terasa, teman-teman. Pada tahun 1998, koefisien Gini Venezuela 0,495. Lalu turun
drastis di tahun 2011, yaitu menjadi 0,39. Koefisien Gini adalah ukuran ketidaksetaraan pendapatan masyarakat. Semakin angkanya itu 0, maka semakin setara pendapatan rata-rata di masyarakat. Jika angkanya 1, maka pendapatan itu semakin jomplang, tidak merata. Nah, di tahun 2011 itu, Venezuela dinobatkan sebagai negara dengan pendapatan paling setara. Peringkat kedua di bumi bagian barat, di bawah negara Kanada. Angka kemiskinan juga turun drastis dalam waktu yang singkat. Ya, kelihatannya baik banget ya teman-teman. Namun ini menjadi bom waktu kehancuran Venezuela. Sebenarnya sih, masalah utamanya itu bukan soal bantuan sosialnya, melainkan pada sumber dana yang dipakai untuk bantuan sosial. Jadi ngasih-ngasih bantuan ke rakyat itu nggak apa-apa, tapi yang dimasalahkan itu sumber dananya. Program-program pro rakyat ini tidak dibiayai oleh pajak atau sektor ekonomi yang produktif. Semuanya itu bergantung pada penjualan minyak mentah. Pemerintahan Chavez gagal dalam menyiapkan dana cadangan untuk masa depan negara dan tidak berinvestasi kembali pada infrastruktur minyak yang menjadi sumber utama penghasilan negara. Kan seharusnya tuh bangun kilang minyak secara besar-besaran biar Venezuela itu nggak jual minyak mentah teman-teman. Kayak Indonesia nih, jual minyak mentah ke Singapura, diolah sama Singapura menjadi BBM, lalu BBM-nya itu dibeli lagi sama Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Kan lucu. Masalah kedua Venezuela adalah salah urus perusahaan minyak negara yang bernama PDVSA. Kalian tahu? Sekitar 19.000 insinyur dan karyawan yang berpengalaman dipecat secara mendadak oleh Hugo Chavez. Jajaran manajemen justru digantikan oleh para politisi dan pejabat dari latar belakang militer yang tidak memiliki keahlian teknis di bidang perminyakan. Hugo Chavez ini berpikir agar perusahaan minyak negara ini tuh nurut dan loyal kepadanya. Nah, para insinyur dan tenaga terampil yang dipecat oleh Chavez ini nantinya banyak di antara mereka yang keluar dari Venezuela. Dan banyak di antara mereka yang bekerja di perusahaan minyak di luar negeri, seperti ke perusahaan minyak Kolombia dan Kanada. Karena perusahaan minyak Venezuela telah dikuasai oleh para politisi dan pensiunan, ya pasti kacau teman-teman. Pendapatan minyak tidak digunakan untuk merawat kilang-kilang dan peningkatan produksi. Pendapatan minyak dari PDVSA ini justru dipakai untuk membiayai program subsidi pemerintah, serta untuk kepentingan politik. Di saat yang sama, korupsi sistematis tumbuh dengan subur. Pemerintah juga memberlakukan kontrol nilai tukar mata uang yang sangat jauh dari harga pasar. Jadi ini lucu banget teman-teman. Harga dolar disubsidi sama pemerintah. Contohnya nih, kurs nilai tukar 1 US dollar setara dengan 6,3 bolivar. Padahal kurs yang asli 1 US dollar itu setara dengan 20 sampai 60 bolivar. Loh, tujuannya apa Min kok dolar itu disubsidi? Tujuannya itu agar barang impor dibeli dengan harga yang murah, sehingga dijualnya ke masyarakat juga dengan harga yang murah. Tapi ini nih yang menjadi bumerang. Mata uang dolar memang tidak bisa dibeli seenaknya oleh masyarakat biasa teman-teman. Sengaja dibatasi oleh pemerintah karena statusnya itu yang disubsidi. Namun, pensiunan tentara serta orang-orang yang dianggap loyal oleh Hugo Chavez, dengan mudah mereka ini menukarkan mata uang dolar. Mereka membeli US dollar dengan harga yang murah, yang harganya telah disubsidi sama pemerintah, lalu dijual ke pasar gelap dengan harga yang lebih mahal. Sampai mereka ini bisa untung berkali-kali lipat. Yap, korupsi inilah yang menjadi awal kehancuran negara Venezuela teman-teman. Akibat korupsi ini, miliaran dolar pendapatan minyak negara Venezuela lenyap begitu saja. Setelah meninggalnya Hugo Chavez di tahun 2013, wakilnya Nicolas Maduro naik ke tampuk kekuasaan. Tapi baru setahun menjabat, yaitu pada tahun 2014, harga minyak dunia itu jatuh drastis. Pemerintah Venezuela tidak memiliki tabungan, tidak memiliki cadangan, dan tidak memiliki rencana darurat. Sehingga negara ini mengalami defisit yang parah. Nah, untuk menutup defisit ini, negara mulai mencetak uang secara besar-besaran. Akibatnya, hiperinflasi tidak terhindarkan teman-teman. Mata uang Bolivar kehilangan nilainya.
Dan yang parah, ekonomi Venezuela pun runtuh seruntuh-runtuhnya. Dari sinilah krisis kemanusiaan dan ekonomi terbesar dalam sejarah Venezuela benar-benar dimulai. Krisis di Venezuela bukan sekedar penurunan ekonomi biasa, teman-teman. Ini adalah runtuhnya sebuah negara saat kondisi damai, salah satu yang paling parah dalam sejarah modern. Salah satu fenomena paling menyedihkan adalah apa yang disebut orang-orang Venezuela sebagai diet Maduro. Apaan tuh? Pada tahun 2017, sekitar 75% dari total penduduk Venezuela kehilangan berat badannya, rata-rata antara 8 sampai 11 kg. Hal ini terjadi karena mereka ini kekurangan nutrisi. Pemandangan warga mengais sisa-sisa makanan di tumpukan sampah menjadi hal yang biasa kalian temui di ibu kota Caracas saat itu. Rumah sakit dipenuhi anak-anak dengan kasus malnutrisi yang berat. Banyak dokter bahkan dilarang menulis kelaparan sebagai penyebab kematian agar citra pemerintah Venezuela saat itu tetap baik di mata dunia. Hiperinflasi ini skalanya sangat luar biasa, teman-teman. Nilai uang kertas Bolivar hampir hilang sama sekali. Di banyak daerah, warga justru kembali ke sistem barter atau menggunakan emas dan mata uang kripto sebagai transaksi jual beli. Survei oleh Encovi pada tahun 2021, 94,5% penduduk Venezuela saat itu berada di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 7 juta orang atau sekitar 25% dari total penduduk melarikan diri ke luar negeri. Mereka menyeberang perbatasan menuju negara Kolombia, Peru, atau Chili. Krisis listrik dan air juga semakin menambah penderitaan, teman-teman. Pemadaman listrik total bisa berlangsung selama berhari-hari. Kulkas kan akhirnya mati tuh, sehingga stok makanan yang disimpan warga di kulkas menjadi cepat busuk. Nah, makanan busuk ini banyak yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga penyakit seperti diare menjadi penyakit sehari-hari warga Venezuela. Belum lagi pas PDAM itu mati, warga terpaksa mengambil air dari gorong-gorong atau air dari sungai yang tercemar untuk dikonsumsi. Penyakit lagi tuh. Ditambah banyak tenaga kesehatan yang kabur ke luar negeri karena gajinya itu telat dibayar, kondisi negara yang buruk, serta masa depan yang tidak menentu. Diperkirakan pada tahun 2018, sekitar 22.000 dokter di Venezuela meninggalkan negaranya. Kesenjangan sosial yang awalnya itu terkikis, kini berada pada titik tertinggi di mana segelintir elit hidup bermewah-mewahan, sementara mayoritas rakyat Venezuela berjuang hanya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya faktor internal yang menghancurkan Venezuela, faktor eksternal juga berperan besar, teman-teman, terutama Amerika Serikat. Sejak awal tahun 2000-an, ketika Venezuela memulai revolusi Bolivar yang anti-Amerika, Amerika itu mulai ikut campur dalam urusan internal negara ini. Puncaknya terjadi pada tanggal 11 April tahun 2002, ketika saat itu terjadi kudeta singkat menggulingkan Presiden Hugo Chavez. Chavez ditangkap dan ditahan oleh sejumlah perwira militer. Pedro Carmona, seorang pengusaha, kemudian diumumkan menjadi presiden sementara Venezuela. Namun kekuasaan Carmona ini hanya bertahan sekitar 48 jam saja. Dukungan besar dari rakyat dan loyalis militer berhasil menggagalkan kudeta dan Hugo Chavez kembali diangkat lagi menjadi penguasa. Negara Amerika Serikat dituding menjadi aktor di belakangnya, teman-teman. Namun Presiden Bush kala itu secara resmi menyangkal keterlibatan Amerika Serikat. Meskipun bukti keterlibatan langsung Amerika itu sulit untuk dibuktikan, intelijen Amerika diyakini sudah masuk cukup dalam untuk mempengaruhi partai oposisi dan melemahkan pemerintahan dari dalam. Nah, sejak kejadian itu tuh, Amerika terus mengkritik pemerintahan Hugo Chavez. Amerika bahkan dituding mendanai kampanye pihak oposisi, tujuannya untuk menyaingi Hugo Chavez. Namun tetap gagal, teman-teman. Hugo Chavez akhirnya meninggal dunia pada tahun 2013. Lalu ia digantikan oleh Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela selanjutnya. Amerika juga terus mengkritik Venezuela meskipun telah berganti presiden. Amerika menyoroti sistem demokrasi Venezuela itu yang dianggap kotor, menuduh pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berpendapat, serta menganggap pemerintahan Nicolas Maduro sangatlah otoriter.
Amerika bahkan menjatuhkan sanksi embargo ekonomi kepada negara Venezuela pada tahun 2017 yang lalu. Alasannya, pemilu Venezuela itu penuh dengan kecurangan. Nah, gara-gara tuduhan ini, presiden terpilih yaitu Nicolas Maduro juga tidak diakui oleh Amerika. Pemilu ini nggak cuma ditolak sama Amerika, teman-teman. Banyak negara di Amerika Selatan dan Uni Eropa yang menolak hasil pemilu ini. Puncaknya terjadi pada tahun 2019 ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak Venezuela, PDVSA. Akibat sanksi ini, pendapatan minyak negara Venezuela itu semakin tergerus. Pemerintahan Maduro semakin ditekan, teman-teman. Setelah hampir 20 tahun Amerika berusaha melemahkan negara Venezuela, akhirnya Amerika itu melakukan upaya serangan militer. Pada tanggal 3 Januari 2026, Amerika melancarkan serangan besar-besaran ke negara Venezuela dengan melibatkan lebih dari 150 pesawat milik Angkatan Udara, Angkatan Laut, pasukan khusus Delta Force, serta FBI. Ya nggak butuh waktu lama, teman-teman. Presiden Nicolas Maduro dan istrinya diculik dan ditangkap, lalu mereka dibawa ke Amerika. Keduanya dituduh terlibat dalam jaringan narkoboy serta penyelewengan kekuasaan. Posisi Presiden Venezuela saat ini diambil alih oleh wakilnya Maduro, yaitu Delcy Rodriguez, yang nampaknya didukung oleh negara Amerika. Tapi ada syaratnya, teman-teman. Minyaknya Venezuela harus dijual ke Amerika. Wah, ternyata ada udang di balik bakwan. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan